Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan biasanya menjelang Lebaran ada apa tunjangan THR khususnya bagi ASN ya, termasuk guru ASN yang Bapak Ibu akan terima. Dan tentu Bapak Ibu Guru bertanya-tanya bahwa kira-kira tanggal berapa pencairan untuk THR di tahun 2026 ini ya. Yang ini sering muncul banyak di pertanyaan, dan beberapa kolom komentar itu menyebutkan untuk membawakan terkait dengan hal tersebut. Jadi intinya itu kapan sebenarnya THR itu akan dicairkan ya. Dan untuk informasi tambahan TPG Januari Februari itu kenapa sebagian itu masih belum beres ya, atau belum cair di info GTK-nya. Nah, di video ini saya akan kasih update yang paling penting, itu bukan sekedar katanya ya, tetapi saya rangkum polanya, tanggal perkiraan pencairan, dan yang paling krusial itu ada 4 hal teknis di Dapodik atau info GTK yang kalau Bapak Ibu Guru terlewatkan, SKTP itu bisa belum terbit dan ujung-ujungnya TPG ikut ketahan. Nah, oleh karena itu tonton sampai selesai, karena di bagian akhir saya akan checklist cepat ya, yang bisa langsung Anda cocokkan biar Bapak Ibu Guru itu tahu posisi Anda aman, perlu diperbaiki, atau tinggal tunggu penarikan berikutnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi video saya ini. Nah, yang pertama dulu terkait dengan estimasi pencairan jadwal ya untuk THR khususnya untuk ASN, termasuk di dalamnya adalah guru-guru ASN, di mana Idul Fitri 2026 itu kan diperkirakan sekitar hari Sabtu ya, 21 Maret 2026. Nah, estimasi awalnya itu dapat berubah sesuai dengan pantauan hilal atau ketetapan resmi. Nah, pola beberapa tahun terakhir THR itu cair sekitar H-10 sebelum Lebaran. Bapak Ibu Guru bisa sudah menerka-nerka ya. Kalau tanggal 21 Maret Lebarannya, berarti 10 hari mundur itu tanggal berapa? Nah, jika Lebaran sekitar tanggal 21 Maret, maka estimasi awal pencairan THR itu akan mulai dicairkan ya mulai tanggal 11 Maret 2026. Bahkan ya, kalau kemarin pengalaman tahun 2025 untuk THR tahun 2025 itu ada yang cair menjelang takbiran seperti itu. Jadi Bapak Ibu Guru jangan juga terlalu ini ya. Ini hanya cuma estimasinya. Harapannya adalah cairnya tepat waktu. Kalaupun molor itu ya seperti yang terjadi di tahun 2025 itu, takbiran baru dicairkan seperti itu. Bagi saya tentu Bapak Ibu Guru menginginkan agar pencairannya itu bisa serentak dan tepat waktu ya, jangan mendekati Lebaran baru dicairkan. Nah, untuk THR 2026 tentu ini siapa-siapa saja yang bertanya ya, yang penerimanya gitu. Yang pertama tentu ASN dan P3K yang termasuk guru juga di dalamnya ya. Jadi P3K itu juga termasuk ASN Bapak Ibu Guru, cuma statusnya beda ya. Kalau P3K itu berbasis kontrak ya, kalau ASN itu ya seumur hidup gitu ya. Jadi apakah P3K dapat pensiunan itu biasanya langsung diberikan seperti itu, karena berdasarkan dari masa kerja dan kontraknya. Kemudian anggota TNI atau Polri, ada juga pejabat negara. Ini kemarin yang bertanya-tanya, masa ada THR yang dapatnya sampai 31 juta sekian. Nah, yang dapat itu ini loh, mereka pejabat negara ini. Ya. Kemudian pensiunan PNS serta pensiunan TNI atau Polri ya, termasuk pensiunan guru ya di situ. Kemudian catatan, ini semoga ada cakupan ya terkait dengan TPG atau tamsil untuk guru sertifikasi dan non sertifikasi. Jadi menunggu informasi resmi. Nah, pasti Bapak Ibu Guru bertanya-tanya juga bahwa lalu bagaimana dengan guru-guru non ASN? Kalau guru-guru non ASN itu biasanya THR-nya diberikan oleh instansi tempat Bapak Ibu Guru bekerja ya.
Jadi kalau instansi yayasan ya, itu atau instansi swasta itu yang memberikannya yayasan atau swastanya, seperti itu. Dan itu juga 1 kali gaji pokok Bapak Ibu guru. Untuk TPG Januari Februari 2026, poin penting dari info GTK itu, satu, masih ada guru yang statusnya itu belum valid Bapak Ibu guru ya, sehingga SKTP Januari belum terbit. Otomatis TPG-nya tentu yang bulan Januari tidak terbit ya, atau tidak cair. Nah, ini seringkali sudah saya sampaikan bahwa kalau status di info GTK-nya tidak valid, satu-satunya perbaikan itu hanya bisa dilakukan di Dapodik Bapak Ibu guru. Nah, jangan diperbaiki sendiri, tapi minta tolong sama operator sekolah gitu ya. Nah, kalau misalnya operator sekolah belum bisa menyelesaikan masalah ini, maka Bapak Ibu guru terpaksa harus ke dinas gitu ya. Itu penting. Jadi ini adalah momen, sekarang kita memasuki tanggal 6, momen untuk mengupdate datanya di Dapodik Bapak Ibu guru, termasuk untuk yang bulan Februari gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ditutup ya, karena update data itu maksimal Bapak Ibu guru bisa lakukan sampai tanggal 14 Februari setiap bulannya ya. Kemudian disebutkan ada waktu perbaikan sampai 10 Februari ya untuk pemenuhan syarat SKTP Januari ini. Ternyata sudah dibatasi Bapak Ibu guru. Nah, sarannya segera koordinasi dengan operator sekolah untuk pembenahan data di Dapodiknya gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu guru data Dapodik Bapak Ibu guru itu bisa Bapak Ibu guru perbaiki ya. Nah, untuk kuncian jam mengajar, kabar baiknya itu plus syaratnya ya, 4 syarat. Jadi kasus jam mengajar itu terkunci oleh guru lain yang SKTP-nya itu sudah terbit gitu. Tapi Bapak Ibu guru sebenarnya tidak perlu khawatir akan hal ini ya, karena itu sudah diperbaiki oleh sistem, oleh pusat info GTK-nya. Nah, solusinya itu dapat terbuka otomatis jika ada 4 syarat dipenuhi. Jadi Bapak Ibu guru harus memenuhi 4 syarat ini kalau mau jam terkuncinya itu terbuka. Yang pertama, tidak ada perombakan rombel. Jadi apa yang sudah diupdate sebelumnya di bulan Januari, kalau tidak ada perubahan Bapak Ibu guru, ya nggak usah diupdate ya. Khusus untuk yang rombel ini. Kemudian untuk jam guru pengunci yang sudah SKTP itu sudah dihapus atau dikurangi pada rombel yang seharusnya. Karena kan biasanya mungkin menumpuk ya. Kemudian jam guru yang terkunci yang belum SKTP sudah di-entry pada rombel tersebut, seperti itu. Nah, setelah pembukaan, guru pengunci tetap memenuhi minimal 24 jam linear tersebut ya. Jadi syarat utama yang itu adalah minimal 24 jam linear ini harus terpenuhi Bapak Ibu guru. Nah, untuk istilah lain, siswa nol dan efektivitas pembukaan kunci. Jadi jumlah siswa, jika jumlah siswa ini di rombel masih terbaca 0, maka Bapak Ibu guru bisa mengecek kembali mungkin sudah teratasi pada penarikan terakhir. Nah, pembukaan kunci jam mengajar itu efektif pada penarikan data berikutnya. Kemudian perbaiki data di Dapodik, lalu lakukan sinkron agar terbaca di pusat atau verval atau validasi dilakukan setelah data masuk ya. Nah, untuk checklist cepatnya, jadi cek info GTK, status validasi dan SKTP Januari sudah terbit. Nah, jika belum valid, segera penuhi syarat Dapodiknya. Ingat batas waktu yang disebut ya, 10 Februari. Jika jam terkunci, pastikan 4 syarat pembuka kunci itu dipenuhi bersama operator. Nah, setelah perbaikan, sinkron Dapodik dan pantau penarikan berikutnya. Kemudian tulis komentar ya untuk kendala Bapak Ibu terkait dengan SKTP yang belum valid, kemudian jam kunci atau siswa nolnya, biar kami bantu ya untuk menghubungkan ke info GTK-nya. Terima kasih, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.